Kurasakan Roh Kudus bergirang di hari yang bahagia ini. Kutahu ya Tuhan, ini sebuah permulaan yang indah dan baik. Engkau akan memakai hamba-hambamu yang Engkau luluskan hari ini dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kelengkapan rohani yang sudah dipasangkan atas hidup mereka. Biar jadi berguna, biar jadi buah yang kekal melalui hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Glory to Jesus. Silakan duduk. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk kelulusan. Congratulations for your graduation. Saya tidak menganggap ringan sama sekali. Sekalipun ini bukan bersertifikat duniawi, seperti S1, S2, S3, seterusnya. Tapi justru inilah kehidupan. Bukan soal akademis atau pengakuan, tetapi ini kelengkapan. Tuhan melengkapi Anda untuk sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, sesuatu yang baru. Saya ucapkan selamat lebih dulu. Gereja kita ini cukup simpel kok. Gereja kita itu nggak punya banyak-banyak program. Programnya cuma satu, hanya satu, CG. Kelompok sel group. Nah, untuk pelatihan jemaat dari bawah, dari sejak pertama kali bergabung di gereja kita. Gak embel-embel banyak, hanya MSJ, My Spiritual Journey 1, 2, 3. Udah itu aja, kayak orang foto gitu. 1, 2, 3, Son. Kita tidak mau mempersulit orang untuk melayani Tuhan. Sebab setelah MSJ, yang perlu kita telusuri yaitu CGT atau Training Cell Group. Itu aja. Sisanya apa? Sisanya adalah hidup setia kepada Tuhan. Hidup kudus, taat pada firman-Nya. Udah, sisanya itu hanya tinggal berbuah. Simple bukan? Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 16. Kayaknya memang bukan kebetulan saya nggak bisa selesaikan di ayat-ayat itu, memang disimpan reservasi untuk MSC graduation hari ini. Roma 16 ayat 17 sampai 24 nanti ya. Judulnya di Alkitab kita peringatan, tapi saya memberikan penekanan. Di penghujung daripada surat Paulus kepada jemaat di Roma, dia mengucapkan banyak sekali pewahyuan yang sangat-sangat indah. Untuk kita, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Ayat 17 bunyinya, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sekarang setelah Anda lulus My Spiritual Journey 1, 2, 3, semua training sudah diborong nih. Semua sudah, nanti kalau ada lain-lain kali, hanyalah tambah-tambahan saja seminar ini, seminar itu jikalau perlu. Sekali lagi, sisanya tinggal kita setia pada Tuhan. Nanti kalau kita setia kan ditambah-tambahkan. Tinggal berbuah. Nah sekarang setelah kita mengikuti semua training di gereja ini, semua kelengkapan rohani yang kami telah doakan baik-baik, bahwa itu diperlukan jemaat untuk bertumbuh. You're done. Udah selesai, udah graduate. Udah lulus. Berarti visi gereja ini dan seluruh jemaatnya juga ada di pundakmu. Juga ada di pundak Anda. Makanya ini peringatan itu Paulus berkata begini. Paulus bukan bicara kepada seorang hamba Tuhan seperti suratnya ke Timotius, kan kepada satu individu. Paulus bicara kepada seluruh jemaat. Kelihatannya jemaat di Roma itu sangat-sangat terlatih. Bagaimana tidak? Mereka baca 16 pasal surat Romanya aja sudah langsung menjadi lulus teologi ya. Dan Paulus berkata gini, tetapi aku menasihatkan kamu itu seperti aku minta bantu. Aku minta bantuanmu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, bukan hanya agar supaya jemaat menjaga dirinya. Kita kan selalu begini, berjaga-jaga dulu, lalu kita menjaga orang lain. Hindari dosa Kain. Tuhan tanya sama dia, adikmu mana? Nititi, Nali. Where is your brother?
Lalu jawabannya, am I my brother's keeper? Apakah aku ini pengasuh adikku? Iyalah. Tuhan gak suruh kita hanya menjaga diri kita, Tuhan suruh kita menjaga orang lain juga. Pengetahuan yang diberikan ke tangan Anda itu pedang bermata dua. Untuk menjaga Anda satu mata, mata satunya lagi. Untuk menjaga saudaramu, Anda dalam mata-matanya Tuhan Yesus. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Tolong ya, dijaga gereja Roma, berarti gereja Mawar Sharon ada di pundak Anda, bukan hanya di pundak saya. Kita harus menjaga jemaat. Saya sudah menganggap Anda semua pemimpin hari ini. Ini graduation unto leadership. Nggak ada yang namanya wisuda itu bye-bye sudah selesai kuliah. Nggak ada dalam Tuhan. Wisuda itu wisuda kepada kepemimpinan. Sekarang saya percayakan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, mewakili Tuhan Yesus atas gerejanya. Saya mempercayakan gereja ini juga ke atas pundak Anda. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. MSG 1-3. Yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ada dua macam musuh yang harus kita jaga di akhir zaman. Agar jangan sampai jemaat Tuhan terkena itu. Satu, namanya deceivers. Dalam bahasa Inggris dulu ya. Dua namanya dividers. Yang satu namanya penipu. Yang satu lagi namanya pemecah belah. Tolong dijaga ya gereja kita. Sampai Tuhan datang, kita harus saling menjaga. Kenapa? Anda dipercayakan kilometer tertentu yang saya nggak ada di situ. Mari kita jaga jemaat kita yang semakin hari semakin bertambah. Nanti 100.000, nanti ratusan ribu. Ya. Sekarang baru lewati marker setengahnya 100.000. Nanti kalau kita bertumbuh, siapa yang jaga di kilometer itu? Ya kita semua. Mari kita jaga baby-baby rohani, bayi rohani atau adik-adik rohani kita. Anak-anak rohani kita. Mari kita jaga sama-sama. Ini seperti meja makan, seorang ayah bicara kepada anak sulungnya. Saya memperlakukan Anda seperti itu dalam Tuhan. Ayo kita jaga adik-adik kita. Adik-adik Anda. Jaga dari dua macam orang, yaitu penipu. Karena di akhir zaman, Paulus dituntun Roh Kudus untuk memperingatkan kita akan banyak sekali pengajaran sesat, aneh-aneh. Ya, hal-hal yang tidak berbasis firman Tuhan, manipulasi di dalam manipulasi berkedok rohani. Kita harus jaga semuanya itu, penipuan-penipuan. Lalu nggak hanya kita jaga dari penipuan, kita juga harus menjaga dari para pemecah belah, deceivers dan dividers. Paulus berkata, hindarilah mereka, bukan berarti kita lari dari mereka, tapi kita melindungi domba. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Dasar-dasar kekristenan itu. 1, 2, 3. Bukan hanya dasar saja, Anda dilatih lebih. Mereka yang menimbulkan perpecahan, itu kan pemecah belah. Mereka yang menimbulkan godaan, itu kan penggoda atau penipu. Bapak Ibu Saudara, kita harus jaga. Nah, gimana kita bisa mengidentifikasi orang-orang seperti ini kalau kita sendiri nggak terlatih? Nggak perlu kita sampai lama-lama sekolah teologi. Nggak perlu. Asal kita menjadi siswa baik Alkitab yang ada di tangan kita, dan kita dilatih oleh gereja untuk menjadi murid sejati, dan kita tahu gimana handle pedang roh kita, udah cukup. Tuhan pasti akan memakai setiap kita. Saya sendiri belum menguasai seluruh firman Tuhan kok. Masih jauh, saya masih belajar, saya masih bertumbuh. Ayo sama-sama bertumbuh dan belajar terus. Tapi coba saya berikan suatu pakemnya lah ya. Saya tunjukkan tanda-tandanya jelas kok. Agar kita waspada dengan yang demikian. Jaga keluarga Tuhan. Ya, termasuk di dalamnya jaga anak-anak kita bagian daripada Army of God atau Eagle Kids. Atau anak-anak kita, karena kita sudah berusia. Mungkin sudah di kebaktian umum, udah menikah, bahkan cucunya. Pokoknya kita dengan menjaga keluarga Tuhan, kita juga menjaga keluarga kita. Mari kita lihat, mari kita identifikasi, siapa itu penipu, siapa itu pemecah belah. Ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani
perut mereka sendiri. Mari kita sama-sama pegang perut kita. Perut itu adalah alat, adalah bagian tubuh kita. Dia tidak boleh jadi Tuhan kita. Oke, nanti saya jelaskan ya. Saya ulangi ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Siapa itu? Penipu dan pemecah belah. Mereka tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Paulus itu bahasanya manis loh. Bahasanya gak muluk-muluk, tapi kata-katanya berbobot dan berkuasa. Yang membuat perbedaan itu bukan delivery atau cara berbicara. Yang membuat perbedaan itu di ayat 18a. Sebab yang jadi Tuhan mereka atau yang mereka layani adalah perut mereka sendiri. Pahami Bapak Ibu Saudara, untuk mengidentifikasi sebuah kesalahan rohani itu simple sekali. Semua dimulai dari motivasi, katakan motivasi. Selalu begini, seseorang jikalau dia itu gagal menjaga hatinya dengan segala waspada, gak peduli kalau dia itu sudah pernah 10 tahun sekolah teologi ya. Apa yang Tuhan taruh di hati akan anjlok, jatuh mesin, turun ke perut. Hati ke perut ini gak jauh loh. Nanti cepat lambat, turun berapa senti di bawah perut. Maafkan saya ngomong terus terang. Makanya itu Tuhan suruh kita jaga hati dengan segala waspada. Hati itu harus selalu diangkat. Bukan diangkat tinggi-tinggi ke dalam kesombongan. Apalagi kesombongan rohani, bukan. Tapi hati itu harus diangkat ke hadirat Tuhan untuk dimurnikan. Hati itu harus dibawa lelo, harus ditaruh di tempat yang sangat rendah, yaitu di kaki Yesus ketika kita mendengar firman. Firman itu mencuci hati bersih, detoks ilahi. Ketika hati gagal diperlakukan demikian, jantung kita akan failure. Jantung rohani kita akan mengalami turun mesin. Mobil kalau turun mesin susah untuk diangkat lagi. Lebih baik dibuang tuh, udah gak bisa dijual. Atau paling tidak dipretelin, diambil spare part-nya. Udah gak berguna, itu mobil udah mati. Hati kalau turun mesin kemana? Ke perut. Yang dilayani adalah money. Bedanya Korea punya lambang begini itu kan sarangheo. Kalau digoyang begini sudah beda. Chen. Waktu kita akan bisa melihat beda nabi benar dan nabi palsu, gembala sejati dan gembala pandir, orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan mereka yang suam-suam kukuh, selalu di sini. Yesus berkata, akan ada penabur yang keluar di akhir zaman, sebagiannya jatuh ke tanah yang tumbuh di tengah-tengah semak belukar. Dan semak itu mencekiknya, itulah kekhawatiran dunia atau cinta akan harta. Ujungnya, siapapun bicara, sekalipun kalau bicaranya bagus, ya, misalkan mulut dan manis-manis, kalau endingnya adalah Nikewo Chenpa, please give me money, then you know already. Kita langsung sudah tahu. Kalau ujungnya, lain cerita kalau kita sebagai orang tua ngajari anak. Saya ajari anak saya gimana murah hati, gimana menjadi seorang pemberi, bukan jadi orang yang kikir sifatnya. Tetapi kita bisa mengerti kok, motivasi apa yang mendorong kita? Kasih atau money? Lihat ya, kalau akhirnya yang dilayani adalah perutnya, dan kita tahu itulah kesalahan. Dan perut, bicara tentang uang ya kan, uang buat kenyang. Kalau itu diteruskan karena cinta akan uang adalah akar kejahatan, percayalah setelah perut itu dikompromikan, biasanya basic insting yang akan memerintah. Atau biasanya akan insting dasar manusia seksualita yang akan langsung mengambil alih. Siapa gak beres soal mamon, akan gampang selingkuh, akan mudah skandal, pelecehan terjadi, ketidaksetiaan, ranjang asing, percabulan, percinahan, for sure. For sure. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selain kita menjaga diri jangan sampai anjlok mesin, jagalah orang sekeliling Anda ketika ada bau-bau gak enak. Kelihatannya orang ini mulai beda, dulu dia cinta mula-mula, sekarang bukan hanya suam-suam kuku, kita tahu kenapa dia suam, kenapa dia kuku. Bukan karena cinta itu gak sejati pada Tuhan, tapi cinta itu di semak belukar.
Di samping mencintai Tuhan, dia mencintai sesuatu yang lain, yaitu bagian area perut dan berapa senti di bawahnya. Kita harus hati-hati dan peringatkan, karena kita adalah lulusan MSJ 1, 2, dan 3. Bukan hanya menjaga diri, kita ingatkan saudara kita, bro atau sis. Ayo kembali kepada kasih mula-mulamu. Ku mau cinta Yesus selamanya, bukan? Bukan hanya sementara. Kita harus menjaga saudara kita seperti Kain disuruh Tuhan menjaga Habil. Habil juga harus menjaga Kain, siapa bilang penjagaan hanya satu arah? Dan jikalau sudah ada orang yang salah kaprah, menjadi predator di dalam gereja, siapa lagi kalau bukan yang national service? Ketika kekurangan tentara, contohnya negara yang mewajibkan militer karena seperti Israel, karena rakyatnya itu sedikit. Di Israel itu sungguh-sungguh luar biasa, sampai wanita pun pegang senapan. Belum sampai setaraf itu Singapura dan sebagainya. Karena jumlah penduduknya kecil atau sedikit, dan mereka mungkin dikepung dengan ancaman sekeliling, mungkin bukan yang di Asia, di Timur Tengah, seperti di Israel contohnya. Semua harus latihan perang. Dan jika tentara kurang, siapa yang diturunkan? Kalau bukan yang ikut MSJ 1 sampai 3 untuk bukan mengeruhkan suasana, untuk menjernihkan. Tahukah Anda, MSJ 1, 2, 3 itu bukan pengetahuan, tapi penggembalaan. Sadarkah? Anda diangkat bukan menjadi gembala secara status quo, tapi diangkat untuk menjadi kepanjangan daripada tongkat dan gada Tuhan di dalam gereja ini. Untuk menjaga dirimu, familymu, dan menjaga orang-orang di sekeliling kita yang dipercayakan di radius pengaruh. Jaga dari penipu. Karena di depan akan lebih banyak lagi. Belum lagi kalau gereja tambah besar, semua orang harus diwajib militerkan. Wajib militer kita tidak memegang senapan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi memegang firman. Siapa lagi kalau bukan yang diturunkan adalah Anda yang MSJ 1-3. Bagian dari solusi, bukan dari problema. Bahwa nanti ke depan, suatu hari gimana jikalau kita menjadi 1 juta murid? Siapa yang harus menjaga di front area, front depan? Front depan itu yang menjaga ya Anda. Kilometer Nehemia. Nehemia gak ada di sana, bangsa Israel yang lain di situ ditempatkan. Kita ini satu spirit. Kita minum dari one brook. Kita minum dari satu danau yang sama. Kita minum dari air yang tenang. Saya percaya hari ini Anda diangkat untuk satu tujuan. Untuk menjaga 1 juta itu suatu hari kelak. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sungguh loh, saya merasa 100.000 pertama yang lulus MSJ itu semua soko guru. Soko guru itu bukan guru apa. Soko guru itu kalimat yang ada di dalam Alkitab. Soko guru itu artinya pilar. Anda lihat gedung tinggi-tinggi itu ada paku buminya. Anda lihat gedung kelihatan seperti ini, blong kan? Itu ada bagian-bagian itu struktur yang lainnya, nggak boleh dirobohkan. Nanti 1 juta itu andalah strukturnya. Tapi kita nggak perlu lama-lama 5 tahun sekolah, nggak usah. Karena Anda punya sekolah itu kehidupan. Tetapi ini perlengkapan. Ini wajib militernya, semua pegang senjata. Demi menjaga adik-adik kita. Mata saya sudah tertuju ke 1 juta. Saya sudah matanya tertuju ke 1000 gereja. Dan saya melihat Anda bersama dengan kami. Mengangkat, menjunjung tinggi visi ini. Yang dari Tuhan Yesus sampai completion, sampai selesai. Kita belum wisuda. Sebelum 1000 gereja 1 juta murid, kita belum wisuda. Hari ini ada wisuda untuk bekerja. Untuk melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Hati-hati ya, jangan anjlok ke mesin ya. Dari sini ke sini, dari sini ke situ. Jangan sampai terjadi. Nah gampang kok. Di dalam dunia pelayanan juga sama kok. Orang itu nanti ujungnya apa? Orang itu nanti akhirnya apa? Kita gampang untuk melihat. Mari kita jaga hati kita murni selalu. Sekalipun yang namanya makan itu perlu. Uang itu juga berguna. Tapi ingatlah,
motivasi kita itu adalah selalu memuliakan Tuhan. Ujungnya adalah manusia mengalami perubahan. Ujungnya adalah setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. That is our desire. Tadi saya terharu mendengar salah satu kesaksian yang ditayangkan. Kami mengalami lawatan Tuhan. Bahasa-bahasa sederhana seperti, aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu loh intisarinya. Encountering Christ. Dan masih ada jutaan, ratusan ribu nanti kemudian setelah ini yang akan berjumpa dengan Kristus di gereja kita. Mari kita jaga baik-baik. Ayat yang ke-19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ayat 19 bagus sekali loh. Dari sini saya tahu bahwa gereja Tuhan di Roma waktu itu adalah a very famous church. Gereja yang sangat terkenal. Lihat ya ayat 19, kabar tentang ketaatanmu. Ini bicara tentang gereja itu. Ini gereja tertentu. Udah ada gereja di Kolose, di Filipi, di Yerusalem, di mana-mana sudah ada gereja. Di Turki sekitar situ semua. Udah banyak gereja di Berea, di Tesalonika, semua sudah ada gereja. Tapi Paulus berkata gini, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. You are one famous church. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi saya jelaskan nanti. Tetapi mari kita bahas dulu. Bagaimana gereja yang terkenal itu advantage dan disadvantage-nya apa? Gereja yang terkenal itu seperti mercusuar. Atau seperti kota yang ditaruh di atas tebing. Di atas tebing, bukan, di atas gunung maksudnya. Nah kota seperti itu pasti menjadi target perompak. Di samping turis semua mau ke situ. Sebuah kota yang terkenal, contohnya seperti Paris. Ya, saya pernah pelayanan di sana, berkhotbah kepada gereja French atau gereja Prancis. Nah, kota itu indah. Menara Eiffel siapa nggak tahu. Semua orang mau ke situ, turis ke situ, tapi juga maling. Semua mau ke sana. Jambret juga. Tidak sedikit orang yang ke sana kecolongan. Jangan-jangan paspornya. Nah, kalau hanya uang kan masih bisa dicari lagi. Tapi kalau dokumen kan pusing sekali. Pulangnya harus ngurus lagi. Kota yang ditaruh di atas gunung. Yang bersinar terang dan terkenal. Kota itu akan menjadi kekaguman. Dan akan juga menjadi kecemburuan buat banyak orang. Keuntungan daripada gereja yang dikenal. Ketaatanmu telah didengar semua orang. Apa yang terjadi di tengah-tengahmu? Keuntungannya adalah berpengaruh. Kita bisa menjadi leading church atau gereja yang memimpin. Dan gereja yang begitu ya, juga ada disadvantage-nya. Jikalau terjadi kejatuhan, sepertiga bintang terseret bersamanya. Tapi jangan sampai kita berkata, jadi orang itu biasa-biasa aja. Coba lihat depot namanya lumayan. Siapa mau masuk ke sana? Ayam goreng jual, spaghetti juga. Lalu kita customer belum masuk, kita berkata, lu orang maunya apa? Nanti kalau nggak ada restoran semua tutup gitu ya, itu boleh lah. Tapi kalau selama ada restoran spaghetti sendiri, saya ke situ kalau mau Itali. Kalau saya mau ayam goreng, saya pergi ke ayam goreng yang lainnya. Nggak mungkin saya pergi ke tempat yang separuh-separuh, setengah-setengah begitu. Gereja jangan lumayan. Jangan kita minta maaf kepada dunia kalau kita menjadi gereja yang dikenal. Saya hindarkan kata terkenal karena kita tidak boleh berpikir demikian. Kita tidak boleh merasa hebat, tidak boleh. Tapi kalau kita menjadi gereja yang dikenal, gak apa-apa. Resikonya tinggi. Dari dulu tuh Tuhan Yesus berkata, harta rohani ditaruh di bejana tanah liat. Kenapa Tuhan gak taruh harta rohani di safety deposit box atau di berangkas? Kenapa ditaruh di bejana tanah liat, yaitu Anda dan saya dan gereja. Gereja itu kan bisa rapuh. Tetapi jangan hanya lihat pada lubang donatnya. Coba perhitungkan donatnya juga. Donat itu roti itu bisa buat kenyang. Memang kalau gereja yang terkenal, dikenal itu, kalau sampai ada kejatuhan, kesalahan, seolah-olah sepertiga bintang itu diseret ke bawah. Tapi kalau gereja itu setia, kalau gereja itu benar, kalau gereja itu kudus, kalau gereja itu menjadi panutan dan teladan, bukan sepertiga, 2/3 debu tanah jadi bintang di sorga.
Anda lihat sepertiga atau 2/3-nya? Resiko ada. Kita lihat mananya? Lihat lubangnya atau donatnya? Anda lihat sebuah gelas atau cangkir dengan air setengah terisi itu setengah kosong atau setengah terisi? Saya melihat 2/3-nya. Gereja kita ini dikenal. Gereja kita dikenal. Seperti gereja Roma. Itulah sebabnya kita harus persiapan. Sekalipun ada resiko untuk menyeret sepertiga ke bawah. Jikalau kita salah. Juga ada potensi mengentas 2/3 pasir debu menjadi bintang kerlap-kerlip di sorga suatu hari nanti. Saya rasa, let's take this risk. Mari kita ambil resiko ini, amin. Bersama dengan Anda, kita sama-sama gandeng tangan, kita bisa. Makanya itu, kalau gereja hanyalah sekedar berpusat pada 1-2 individu, I don't think it's healthy. Meskipun Tuhan tidak asiknya rame-rame kalau bicara soal jawatan. Lihat, siapa yang dikasih Tuhan kunci? Petrus bukan? Bukan berarti Petruslah yang punya, yang pegang kunci keberhasilan, ya bukan. Tapi Tuhan tuh kalau ngasih itu spesifik. Tuhan itu memberikan pada Musa, bukan pada 250 orang Korah, Datan, Abiram. Meskipun jawatan itu sempit, rasul, nabi, gembala, guru, penginjil. Tetapi ketahuilah, sekalipun bicara soal leadership itu tidak rata, namun demikian spirit gereja itu harus digendong, diangkat oleh seluruh jemaat. Kita itu sama, makanya Paulus gak ngawur. Dia berkata, aku rasul. Di sini dia berkata, saudara-saudaraku. Di ayat 17 tadi, aku menasihatkan kamu. Saya bicara sekarang, rata dengan Anda. Kalau saya khotbah gini kan kebenaran. Nanti kalau memimpin ya saya harus mengambil keputusan. Kalau kita demokrasi gak akan pernah ngambil keputusan. Karpet ganti abu-abu atau merah bisa berantem sendiri sampai mati. Tapi kalau sekarang saya bicara firman Tuhan ini untuk menjaga gereja, untuk membawa kebangunan rohani ini menjadi-jadi, hingga 2/3 debu tanah itu menjadi bintang kejora. Saya bicara sebagai sama rata dengan Anda, saudara-saudaraku, seperti Paulus. Come on, let's bring this church. Mari kita bawa gereja ini. Bersama dengan Tuhan Yesus tiada yang mustahil, tiada yang susah. Kita bawa gereja ini menjadi tempat mengelola debu tanah. Menjadi bintang-bintang di hati Tuhan. Twinkle, twinkle, little star. God has many stars in our church. Haleluya, kasih tepuk tangan. Waktu anak saya Jeremy masih kecil, setiap anak punya lagu sendiri. Ya kan? Anak saya Vanessa nyanyi itu, saya ubah lagunya Carpenter yang itu loh. Sing a song, make it simple to last the whole day. Saya ganti-ganti, jadi dia ketawa-ketawa. Saya bilang, sing a song, make it simple and long. Lalu anak saya ketawa si kecil gitu. Waktu masih kecil Vanessa, hingga dia tidur. Saya bukan bacakan story, saya nyanyikan lagu. Anak saya Jeremy, waktu kecil, waktu mau tidur, saya nyanyikan gini. Twinkle, twinkle, little star. Ya, how I wonder what you are. Aslinya gitu, saya ganti. Twinkle, twinkle, little star. Jeremy is daddy's little star. Dia ketawa, lalu tidur. You know that? Gereja ini akan menjadikan banyak twinkle, twinkle, little star. The Father's twinkle, little stars. Debu tanah menjadi gemerlap, menjadi bintang-bintang di hati Tuhan. Orang berdosa menjadi anak-anak Bapa. Kita punya potensi mengupgrade 2/3 debu tanah itu. Gereja mercusuar. Makanya itu kita harus jaga bersama-sama saudara-saudara. Izinkan saya pinjam kalimatnya Paulus. Saudara-saudara, brethren, I stand as tall, I sit as low with you. Saya duduk sama rendah, saya berdiri sama tinggi dengan Anda. Ayo kita jaga. MSC 1, 2, 3 ini saya harap tidak jadi pengetahuan yang menguap. Tetapi menjadi penggembalaan di hati Anda. Ya? Nah, sedikit selesaikan story saya tadi. Sampai Warren kehabisan lagu saya. Saya nyanyikan lagu, mungkin Anda tidak tahu di Taiwan dulu, lagunya Changti.
我可爱的太阳在哪里？啦啦啦啦啦啦啦啦啦。Sudah habis dah ada la la la. 我可爱的太阳告诉他，啦啦啦啦啦啦啦。Iya caca ho, iya caca ha, la 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 la. Dia ketawa nggak ngerti itu apa, sampai tidur sampai dia besar dia tanya itu artinya apa sih Dad? Nggak ada, aku kehabisan lagu. Oh God loves you. Masih banyak anak-anak Tuhan yang akan diciptakan lewat visi kita. Ayo kita setia. MSC 123. Amin. Bu Lipi. Luluskan, wisudakan, training, latih, lengkapi. Masih ada ribuan, laksa-laksa, beribu-ribu yang kemudian. Saya harap nanti siapa tahu ada di sini yang membantu nanti sebagai kru. Beberapa akan mengajar bahkan. Oh tidak ada yang mustahil. Allah akan memakai setiap kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 20. Ayat 19 lagi, 19b. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, ya kan? Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ini dia. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Itu loh. Kita punya peperangan rohani. Dan kita gak bisa berdiri sendiri, saya juga gak mampu. I need you, you need me, we need each other. Saya membutuhkan Anda membutuhkan saya. Kami butuh Anda butuh kami. Mari kita bersama. Semoga itu bukan kata-kata pesimis dari Paulus. Paulus berkata, ini belum game over soalnya. Bisa 1/3 atau bisa 2/3. Ini perjuangan. Mari kita mengusahakan 2/3 itu yang kejadian. Ya, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tapi ini komitmen kita bersama ya. Yaitu aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Dalam bahasa Inggrisnya, I want you to be wise unto what is good. Ya, and I want you to be simple concerning evil. Artinya bijaksana terhadap apa yang baik itu apa? Saya kasih penjelasan ya. Bijaksana terhadap apa yang baik itu artinya so wise you will never be deceived. Begitu bijaksananya, kita gak akan bisa ditipu sama orang. Ditipu sama setan juga gak bisa. Semoga Allah sumber damai sejahtera menghancurkan mereka di kaki kita. Yaitu iblis maksudnya. Maksudnya bijaksana terhadap apa yang baik itu artinya so wise as not to be deceived. Begitu bijaksananya MSC 1-3 lalu continue setelah itu kita terus kenal Yesus. Semakin dalam lagi kita gak akan bisa ditipu. Gak bisa dipecah belah. Lalu gak hanya berhenti di bijaksana, tapi bersih terhadap apa yang jahat. So clean towards evil, concerning evil. Begitu bersihnya terhadap apa yang jahat, itu artinya so simple as never to be the deceiver. Kata simple di sini itu, begitu bersih terhadap apa yang jahat, saking bersihnya hatinya itu kayak baby. Dalam bahasa Yunaninya bersih di sini itu artinya harmless atau holy simplicity atau orang ini nggak berduri. Pernah nggak kita dengar orang ini nggak berduri, nggak ada taringnya, nggak ada jahatnya hatinya. Dia itu saking bersihnya, bersih terhadap apa yang jahat itu. Orang ini simple bukan bodoh ya, holy simplicity. Dalam hatinya itu kalau bahasa Chinese-nya sanliang. Hatinya itu saleh. Kalau orang-orang di luar sana itu sering bilang soleh itu loh, Pak Soleh. Saya dulu kecil punya teman namanya Soleh, wah tapi jahatnya, liciknya. Enggak tentu ya nama. Saleh, bersih terhadap yang jahat itu so clean. Orang itu so clean. Ini bukan pengetahuan, ini takut akan Tuhan. Seharusnya MSC 1-3 ini semuanya mendatangkan bukan pengetahuan belaka, pengetahuan permulaan, tapi takut akan Tuhan, itulah sisanya. So clean lah, ini loh. Dari semua yang lulus hari ini 900 sekian puluh, hampir 1000. So clean loh orang-orang ini. Begitu bersihnya hatinya. Kita itu harus gitu. Pelihara gitu dari gembala atas sampai bawah semuanya. Dalam tangga organisasi dan organisme gereja ini. Kita harus so clean. Begitu bersih kayak baby. Ya, kayak bahasa Yunaninya itu akeraios. Yang artinya harmless. Harmless to the point, jangan dicoba sih. Yang gini jangan dilakukan. Ini hanya perumpamaan. So clean to the point. Ya, yang simple dulu ya. Kredit cardku jatuh, uangku jatuh. Gak mungkin kecuri kalau di gereja ini.
Handphone tak taruh sembarang, gak mungkin ada yang ngambil. So clean sampai poin itu, gak akan pernah kita itu deceive, gak akan pernah kita menipu. Sampai bahkan yang lebih ekstrim. Ku taruh anak kecil satu ruangan sama dia, sekalipun anakku gak akan diapa-apain sama dia. Kalau Potifar ada di sini, dia bisa mengakui begini. Yusuf itu so clean, begitu suci hatinya, begitu sandal yang soleh. Istriku tak tinggal sendiri di rumah, dia ada banyak kesempatan tidak dijamah. Begitu cleannya. Uang yang namanya, Paulus berkata sama orang-orang di Efesus, harta siapa yang pernah aku pegang? Tidak ada. Aku semuanya sah, semuanya itu legal. Perempuan mana yang pernah aku pegang? Tidak ada. So clean, you will never deceive. Kita akan ciptakan dunia demikian rupa di dalam visi kita. Yaitu handphone. Nggak akan kecolongan di gereja kita. Kenapa? Sudah lulus semua MSc 1-3. Ya kita siapa ngerti ya kan kalau ada orang, kan namanya gereja itu kan orang selalu datang tiap minggunya orang baru ya kan. Tapi paling tidak ada rasa curiga kepada jemaat yang sudah dimuridkan. Itu nggak ada. Tapi handphone kan bukan masalah, handphone itu hanya ilustrasi saja. Bahkan hal-hal yang dagingmu mau tak akan kau jamah. Kalau Anda tahu itu tidak sah. Kenapa? Karena saya lulus MSc 1-3. Saya takut akan Allah. Itu goalnya. Di gereja kita itu paling aman. Di seluruh dunia inilah bunker yang paling safe itu. Harusnya begitu. Kalau enggak semua latihan-latihan kita sekolah teologi sekalipun itu percuma. Karena ujungnya adalah bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sedikit lagi, sekarang kita sebut nama-nama, beberapa nama-nama. Anda belajar sesuatu? Amin. Bu Lipi, ini direkam kan? Nanti orang-orang berikut-berikutnya MSc segalanya ini kasih-kasihkan ya. Sebab setiap kali lulusan MSc tahun lalu juga beda pesan saya. Semua pesan itu kan saling melengkapi. Kalau saya suruh khotbah gini lagi tahun depan gak bisa. Berita gak bisa diulang. Ayat 21, salam kepada kamu dari Timotius temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Ayat 21, sadarkah Anda? Sadarkah? Setiap kali di setiap surat Paulus itu selalu Timotius disebut pertama. Inilah pesan Tuhan untuk kita, inilah tantangan Tuhan melalui gereja ini. Jadilah seperti Timotius di gereja ini. Jadilah anak-anak rohani yang dapat dipercaya. Jadilah anak-anak visi yang melekat pada gerejanya. Paulus dan Timotius itu selalu disebut pertama. Sadarkah Anda kalau saya baca itu kadang-kadang, kalau saya hidup saat itu saya bisa iri loh. Aduh kok Timotius lagi. Bukan karena Paulus itu punya anak emas, tapi karena memang Timotius itu menganakkan diri. Dia bukan anak tiri karena dia menganakkan diri. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja. Paulus gak pernah ngaku-ngaku bapaknya, biar orang lain yang bapak, biar dia yang menyebutnya. Sekali aja sih dia ngomong, kamu punya banyak guru tapi gak banyak bapak, aku telah menjadi bapakmu. Gak selalu dia bilang begitu. Sekalipun dia menyebut Timotius, anakku, anakku. Dari Timotius yang inisiatif menganakkan diri. Jadilah seperti itu di visi ini. Jangan setelah kita lulus MSc 1-3 kita jadi Farisi. Tapi harusnya kita menjadi anak visi. Menjadi anak orang-orang yang menganakkan diri. Salam kepada kamu dari Timotius. Seperti itu loh melekatnya kepada pemimpin-pemimpin rohaninya. Saya harap di dalam pengembalaan ini kita punya hati yang melekat. Tapi yang jadi bapak, jangan kita itu mengaku-ngaku. Biarkan orang lain yang memujimu. Biarkan orang lain yang memanggilmu. Bukan diri kita sendiri yang mengaku-ngaku. Tetapi sebagai Timoti atau sebagai Timotius, mari kita menganakkan diri. Jangan hanya seperti Timoti menganakkan diri. Tapi jadilah asisten-asisten yang dapat diandalkan. Coba lihat ayat 22. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius. Yaitu aku yang menulis surat ini. Loh, yang nulis siapa sih katanya Paulus? Ini asistennya. Ini ghostwriternya. Penulis bayang-bayangnya. Jarang loh ya. Berapa kali jasanya dipakai, itu kali
di waktu bagian salam, dia diizinkan sama Paulus, tulislah namamu, bubuhkan tanda tangan. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius. Yaitu aku yang menulis surat ini. Jadilah asisten yang tidak menonjolkan diri. Jadilah asisten. Setelah lulus MSc 1-3 ini, jadilah orang yang menambahkan sesuatu pada orang lain. Pada pemimpinmu, pada orang yang kau layani. Seorang yang ada added value. Punya nilai tambah dalam diri orang lain. Gak perlu kita itu selalu harus menonjolkan diri. Tertius ini luar biasa, jarang dibahas kan? Jangan hanya jadi Timotius, itu satu. Jadilah juga Tertius, asisten-asisten dalam pelayanan. Belajar untuk setia. Ya, belajar untuk membantu, menolong dulu. Gak hanya itu, ayat 23. Yang ini di Indonesia nama yang sama pernah masuk penjara. Tetapi lain sih, ini orang berbeda. Salam kepada kamu dari Gaius. Yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Jelasin dulu ya sebelum kita penutupan ayat 24. Salam kepada kamu dari Gaius. Gaius ini siapa? Ini orang ternyata seorang yang sangat-sangat dipandang. Karena Paulus berbicara sangat tinggi tentang dia. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku. Dia kasih tumpangan hospitality ini. Ini orang ramah, suka sekali memberikan tumpangan kepada orang lain. Yang dimaksud tumpangan itu mungkin zaman itu membuka rumahnya untuk cell group. Atau sebelum itu dia membuka rumahnya untuk Paulus. Karena zaman itu gak ada hotel ya. Kalau sekarang gak usah repoti orang lain. Tapi zaman itu salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku. Mungkin dia punya kendaraan dipakaikan untuk pelayanan. Dan kepada seluruh jemaat. Dalam bahasa Inggrisnya, salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan tumpangan kepada seluruh jemaat. Orang ini saking hospitable-nya. Saking begitu ramah suka berbaginya. Dia itu bukan hanya sempat memberi tumpangan kepada Paulus. Bahkan karena keseringan begitu lama dia memberi tumpangan. Dihitung-hitung pada akhirnya pada semua gereja, semua jemaat. Hebat nih. Ada orang itu yang suka bagi sesuatu, Gaius itu enggak berkhotbah. Ya, dia enggak pandai untuk berbicara. Kalau dia dikasih kesempatan berlebih suruh ngomong banyak nanti jangan-jangan Gaius. Gaius ini orangnya suka membantu, helping, suka serving, melayani. Dan saking melayaninya itu begitu rupa, sungguh-sungguh sekian lama. Akhirnya dalam rekornya dia, kayak orang tinju 40 kali tinju, 39 kali KO. Orang ini udah ratusan kali atau ribuan kali melayani. Sampai-sampai semua orang, kamu pernah dapat tumpangan dari Gaius? Kamu pernah ditolong Gaius? Pernah semuanya. Akhirnya Paulus berkata, semua orang pernah. Terima kasih kepada Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan memberi tumpangan kepada semua jemaat. Seluruh gereja. CG apa? Mesti Gaius yang sediain. Nanti roti apa kurang? Gaius. Kendaraan apa kurang? Gaius. Kayaknya Gaius ini punya banyak fasilitas. Orang ini kelihatannya orang berhasil. Tapi dia itu berhati hamba Tuhan. Jadilah kayak Gaius ya. Bukan asisten, pelayan. Melayani, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi, melayani dan mengasihi. Gak hanya itu, tambah lagi. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri. Ini bukan bendaharanya Paulus, bendahara gereja. Ini bendahara negeri, treasurer. Ini kayak sekelas menteri. Sekelas menteri. Berarti meskipun Alkitab mengatakan gini di Perjanjian Baru, tidak banyak di antaramu ketika dipanggil Tuhan itu seorang yang berkedudukan atau seseorang yang orang-orang yang terpandang. Meskipun demikian tetap ada perkecualian. Karena Tuhan memakai nelayan, Tuhan memakai orang biasa. Tapi ada pula orang-orang yang berstatus tinggi di dunia ini. Yang diselamatkan dan menjadi tim Paulus. Mereka tidak dapat tempat istimewa di gereja. Semua orang adalah hamba. Tapi mereka masuk di dalam teamwork. Semua harus jadi team player. Bahkan Paulus menyebutnya pertama-tama Timotius. Bukan Erastus, padahal Erastus itu sekelas menteri, bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita.
Mereka semua bersaudara. Seperti di Manado kalau kita lihat di Sitinya Torang Samua Basudara. Kita semua itu bersaudara. Dan Erastus dihargai oleh Paulus. Meskipun tidak menempati tempat istimewa. Erastus bendahara negeri. Ternyata ada orang-orang yang kalau di dunia sana semua orang langsung berikan tanda gini loh. Semua memberi hormat. Oh iya siapa. Tapi di gereja Asyir. Ikut MSJ 1. Mulai dari bawah, basic sekali. My spiritual journey. Yang pertama, kedua, ketiga. Padahal orang itu di luar sana. Wow. Sekelas menteri ini. Kabinet bendahara negeri. Jangan kita lalu kalau kita baca Alkitab. Kita lihat bendahara negeri, saya berkata, wow ini gak main-main ini. Salah satu daripada tim mission tripnya Paulus itu menteri. Yang ikut MSJ satunya. Itu menteri. Dididik sama satu orang, dia S3. Dia S3, mungkin S3 di bidang apa, engineering atau apa segalanya. Nanti yang di depan laptop itu, krunya itu S1. Tapi dia ngikut diskusi, tanya pelajaran tadi seperti apa penerapannya, rendah hati. Padahal dia mungkin adalah seorang rektor atau mungkin seorang lecturer, seorang guru besar, mungkin di luar sana, mungkin di universitas nomor 1 kali di negeri. Tapi duduk diam di bawah kakinya. Tuhan melalui pelayananmu. Diskusi MSJ 1. Luar biasa gak? Anda akan lihat ke depan orang-orang demikian. Di gereja kita mereka akan dimuridkan. Kasih tepuk tangan Tuhan. Mereka akan jadi pelayan. Makanya jangan minder yang sudah lulus MSJ 1 sampai 3. Ini bukan masalah kepinteran. Tapi kepatuhan pada Tuhan. Sekarang waktunya Anda bersinar. Anda menjadi kakak-kakaknya. Bagi yang lainnya. Ya, kasih karunia Yesus Kristus. Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Dengan demikian saya akhiri pesan saya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai Anda. Saya serahkan semua lulusan ini yang di sini maupun yang tidak di sini, yaitu di sana. Hampir 1000 totalnya sekarang yang bersama-sama dengan kita. Bahkan kalau pesan ini didengarkan berikut-berikutnya oleh lulusan-lulusan kemudian, aku serahkan Anda, saya serahkan Anda ke dalam tangan kasih karunia Allah. Aku serahkan dirimu kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini saya berkata dan sah. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Sampai akhir. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu dari awal sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Haleluya, sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayani lagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia
untuk melayanimu. Kita masuk bagian yang sakral, yaitu ucapkan pledge atau janji yang akan dipimpin oleh Bapak Paulus. Oh iya, Rasul Paulus ya yang akan memimpin. Anda siap untuk mengucapkan, ini bukan sesuatu yang kita katakan sebagai rutinitas, tapi sesuatu yang dari nurani. Mari kita lock in. Kita lock in di dalam sana, setia. Kita lock in di situ. Kalau mau lockdown di sini. Lockdown di faithfulness. Gak ada lagi tawar-menawar. MSI 1-3, lulusan ini. Yang belum selesai sampai 3 tentunya nanti selesaikan ya. Tapi saya memberikan sebuah pesan dari Tuhan. Agar kita menjaga domba-domba Tuhan dengan baik. Hingga 1 juta nanti. Mari kita siapkan hati kita. Saya persilakan Bapak Paulus untuk memimpin kita semuanya.